Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdasy syakirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, semua makhluk yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidaklah segala sesuatu kecuali semua bertasbih dan memuji Allah. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara tasbih mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun, Maha Pengampun. Surah Al-Isra atau surah yang ke-17 ayat 44 ya. Surah Al-Isra juga dimulai dengan subhana subhana. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading Jakarta Utara yang dirahmati oleh Allah. Sudah setahun kami tidak bertemu dengan saudara-saudara kami jamaah Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad tanggal 3 Muharram berdasarkan kalender Indonesia ya. Kalau kalender Saudi hari ini itu udah 4 Muharram atau kalender Hijriah global ya. Hari ini tanggal 4 Muharram tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juni tahun 2025 Masehi. Alhamdulillah kami bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara kami jamaah Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading dalam acara kuliah subuh atau kajian subuh. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah wawasan keislaman kita dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas keimanan kita sehingga kita memiliki keimanan yang kokoh, kuat, mantap, subur, tidak luntur dan tidak futur, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan memeluk Islam sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu menutup usia kecuali kamu tetap memeluk Islam, sehingga kita semua bisa menggapai husnul khotimah. Kita nanti bisa berkumpul bersama-sama di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama orang-orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kajian kita subuh ini adalah memahami
makna dan keutamaan tasbih dan tahmid ya. Jadi memahami keutamaan, memahami makna dan keutamaan membaca tasbih dan tahmid ya. Kami yakin Bapak Ibu sudah biasa membaca subhanallah, membaca alhamdulillah atau subhanallah wa bihamdih. Dan kita tadi waktu rukuk juga membaca apa Pak? Subhana rabbiyal azimi ya. Ada yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ya. Ya dua-duanya boleh ya. Begitu juga ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Begitu juga setelah sholat kita juga biasa membaca subhanallah dan alhamdulillah. Maka pagi ini akan kita bahas makna dari tasbih dan tahmid. Kemudian akan kita bahas tentang keutamaan membaca tasbih dan tahmid. Tasbih merupakan kepanjangan apa kependekan dari subhanallah. Tahmid kependekan dari alhamdulillah. Kalau takbir kependekan dari Allahu Akbar ya. Kalau tahlil Pak kependekan dari la ilaha illallah. Kalau hauqalah kependekan dari la haula wala quwata illa billah. Kalau basmalah kependekan dari bismillahirrahmanirrahim. Itulah keindahan bahasa Arab ya. Ya supaya hemat, supaya ekonomis ya. Kalimat yang panjang bisa disingkat ya. Maka asyhadu alla ilaha illallah ya, disebut apa Pak? Kalimat syahadat kan, syahadat. Tasbih artinya memahasucikan ya. Jadi subhanallah berarti kita memahasucikan Allah. Sungguh Allah itu maha suci. Ungkapan ini penting sekali ya. Karena banyak orang-orang yang tidak memahasucikan Allah. Arti memahasucikan Allah artinya memahasucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas, tidak layak, tidak patut bagi Allah. Jangan sampai kita menyandangkan sifat-sifat yang tidak layak, tidak patut, tidak pantas kepada Allah. Maka dengan mengucapkan subhanallah kita memahasucikan Allah dari semua sifat yang tidak pantas dan tidak layak bagi Allah. Seperti orang Nasrani menganggap Allah punya anak atau agama-agama lain menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu arti dari memahasucikan Allah. Bahkan kadang-kadang mohon maaf kita dengan tidak sadar ya. Kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas disandangkan kepada Allah. Dalam riwayat yang sahih ya. Ada orang sholat Pak ya. Sholat. Kemudian ada orang lewat diinjak itu Pak kepalanya. Ya secara manusiawi marah Pak ya. Marah. Karena marah sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas disandangkan kepada Allah. Dia marah dengan mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu. Akhirnya Allah menegur ya. Mengapa kamu menyandangkan
ungkapan yang tidak pantas untuk saya. Saya ini Maha Pengampun. Mengapa kamu mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu? Saya ini Maha Pengampun. Allah itu Ghafurun. Kamu menghilangkan sifat saya yang Ghafurun, Maha Pengampun. Maka di depan kita itu ada Gapura, Pak ya. Gapura itu Pak, Ghafurun. Jadi Gapura itu dari bahasa Al-Quran Pak, Ghafurun. Allah itu Maha Pengampun. Itu kadang-kadang kita dalam keadaan marah bisa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ya, disandangkan kepada Allah. Kadang-kadang kita melihat fenomena di masyarakat ya. Ada orang yang rajin sholat ya, hidupnya miskin Pak ya. Ada yang banyak maksiat, kaya raya. Kadang-kadang kita menganggap Allah tidak adil. Allah tidak adil. Ada orang yang jalan di trotoar dengan tenang, ketabrak mobil Pak. Ada yang kebut-kebutan di jalan, selamat. Kadang-kadang kita menganggap Allah tidak adil. Sampai Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Allah, kami ingin melihat keadilan-Mu ya Allah. Ya Nabi Musa kan pernah berguru kepada siapa Pak dulu? Nabi Khidir kan gitu kan. Nabi Khidir melakukan perbuatan yang tidak dipahami oleh Nabi Musa. Anak kecil ditempelin mati ya kan begitu kan? Mati. Jadi tidak tahu hikmah di balik itu kan. Ya Allah, aku ingin melihat keadilan-Mu ya Allah, kata Nabi Musa. Hai Musa, kalau kamu ingin melihat keadilan saya, di sana ada rest area, tempat istirahat para musafir. Amati dari jauh apa yang akan terjadi. Diamati oleh Nabi Musa. Tahu-tahu ada orang berkuda, Pak ya. Istirahat di situ. Selesai istirahat dipacu kudanya, sehingga tas yang berisi barang-barang berharga termasuk uangnya jatuh. Lalu ada anak kecil datang ke tempat itu, melihat ada tas dibuka, ada uang, ada barang-barang berharga, langsung diambil, langsung pergi. Lalu datang kakek-kakek bawa tongkat, istirahat di situ. Orang yang berkuda tadi teringat. Setelah sampai dilihat tasnya tidak ada. Dia balik lagi ke rest area mencari tasnya. Ketemu kakek-kakek di situ. Tanya, "Kek, tadi kakek di sini melihat orang enggak?" "Tidak." "Kakek melihat tas enggak?" "Tidak." "Bohong, Kek. Pasti tas ini diambil kakek, diumpetin kakek." "Demi Allah." Orang berkuda yakin bahwa yang mengambil adalah kakek itu. Dipukul mati, Pak. Nabi Musa makin bingung gitu. Itu anak yang salah ngambil tas aman. Ini kakek-kakek yang tidak bersalah mati. Nabi Musa bingung memahami keadilan Allah.
Ya Allah, di mana keadilanmu ya Allah? Hai Musa, tahu nggak kamu siapa orang yang berkuda itu? Orang kaya, punya karyawan banyak. Salah satu karyawannya dulu adalah orang tua anak kecil itu, yang pulang belum dibayar gajinya. Dan kamu tahu siapa kakek itu? Kakek itu adalah orang yang membunuh orang tua anak kecil itu. Maka kalau kita melihat hal-hal yang aneh, ya, kita mengucapkan subhanallah. Yang gak rasional, Pak, subhanallah. Pasti ada hikmah di balik itu. Ya kadang-kadang kita kan bingung juga, Yahudi, Zionis itu yang membantai saudara-saudara kita di Palestina. Kok nggak langsung dihancurkan oleh Allah? Kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita tidak tahu ada hikmah yang besar di balik itu. Paham Pak ya? Ini maksudnya subhanallah ya. Jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Ada orang solih Pak ya, punya istri cerewet gitu Pak ya, udah jelek cerewet Pak gitu. Padahal ini orang solih ganteng Pak gitu kan. Atau sebaliknya Bu ya, ada wanita solihah ya, punya suami tukang mabuk, tukang tukang judi. Kita jangan berburuk sangka kepada Allah, Pak. Semua itu ada hikmah. Bapak kalau punya istri cerewet itu ladang pahala, Pak. Ladang pahala. Kalau Bapak sabar, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau Bapak sabar itu pahalanya, waduh, tak terhingga, tanpa hisab. Begitu juga Bu ya, kalau punya suami yang waduh, ya, tukang marah, main tangan, ya udah, sabar aja, sabar. Itu pahalanya luar biasa. Ini ladang pahala. Maka Bapak kan pernah mendengar kisah tentang Khalifah Umar radhiyallahu anhu ya. Pagi-pagi ada tamu mengetuk pintu, assalamualaikum. Umar dimarahin Pak sama istrinya. Akhirnya tamu ini balik, pergi. Umar dengar tadi ada salam, ada mengetuk pintu. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu membuka pintu. Masih kelihatan itu tamunya pulang. Dipanggil, ingat itu temannya, ayo teman balik, ada apa? Saya sebenarnya mau curhat tentang istri saya yang bawel, tapi di sini lebih parah, lebih parah. Ya nggak apa-apa kata Umar ya. Istri itu walaupun cerewet, waduh juga banyak, kebaikannya banyak kok. Ya memasakkan kita, mengurus anak kita banyak Pak ya. Maka dengan istri, dengan suami itu Bu, jangan melihat apa jeleknya, lihat apa baiknya, aman kita gitu. Jadi kita hubungan dengan teman itu jangan melihat jeleknya Pak, lihat apa baiknya, aman hubungan kita itu dengan istri. Punya istri yang bagaimanapun juga ladang pahala. Yang solihah kita bersyukur, pahala. Yang menyakitkan kita sabar juga pahala. Enak hidup ini Pak ya. Itulah kita mengucapkan subhanallah, Allah Maha Suci. Semua takdir Allah yang kepada kita itu semuanya baik Pak.
Kalau kita sudah rajin sholat dikasih penyakit, wah penyakit ini bisa merontokkan dosa-dosa kita, bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah kalau kita sabar. Ya contoh dalam Al-Quran kan, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman kan yang syukur kan, Nabi Ayub yang sabar kan gitu kan. Maka sampai Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fa kana khairal lah wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairal lah. Saya benar-benar heran terhadap sikap orang beriman itu, seluruh sikapnya mengandung nilai-nilai kebaikan. Kalau memperoleh kebaikan dia pandai bersyukur, sikap syukur itu merupakan kebaikan baginya. Bila mendapat kesulitan tidak gelisah, tidak resah, tidak keluh kesah, tidak putus asa, pandai bersabar, maka sikap sabar itu merupakan kebaikan baginya. Maka kita tenang mbak hidup ini. Semua takdir Allah itu baik buat kita. Ya kita doa dalam apa? Baca Al-Quran itu kan, setelah baca Al-Quran kan Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyatika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka ya. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa husni wa dhahaba hammi. Itu juga untuk menghilangkan apa? Kegelisahan, keresahan, Pak. Setelah baca Al-Qur'an baca itu, Pak ya. Di situ ada kata-kata adlun fiya qada'uka. Takdirmu baik ya, adil buat dia. Inilah Pak ya, arti apa? Subhanallah. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah. Dulu ada wanita sholihah Pak ya. Wanita sholihah. Gadis sholihah. Dilamar oleh seorang laki-laki. Ya sudah, setelah dilamar sudah merencanakan hari pernikahan. Sudah memesan tempat pernikahan. Cateringnya sudah dipesan semuanya, undangan sudah disebar. Tiga hari ya. Menjelang hari H ya. Laki-laki ini membatalkan pernikahannya Pak. Membatalkan lamarannya, membatalkan rencana pernikahannya. Bisa membayangkan Pak, bagaimana malunya orang tua anak ini juga dengan teman-temannya kan. Tapi gadis ini sering mendengarkan kajian-kajian. Jangan berburuk sangka terhadap takdir Allah. Akhirnya tegar, mungkin ini yang terbaik. Ya, biarin kita malu, mungkin ini yang terbaik bagi kita. Akhirnya setelah sebulan ada laki-laki yang solih, lebih ganteng, lebih kaya, melamar dia. Jadi kalau kita ditimpa hal-hal yang kurang menyenangkan, kita berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Sudah itu Pak ya? Subhanallah. Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang tidak pantas, tidak layak. Maka kita fahami Asmaul Husna itu nama-nama yang indah kan.
Dan nama Allah yang indah itu bukan hanya 99 yang tadi seperti doa tadi kan. Semua nama yang engkau menamakan zatmu dengan nama itu, nama yang engkau cantumkan dalam kitabmu, nama yang engkau ajarkan kepada nabi-nabimu, nama yang masih tersimpan di alam gaib yang ada di sisimu. Jadi Allah mempunyai nama dan sifat-sifat yang utama ya. Maha suci dari segala sifat yang tercela. Kalau tahmid ya baca alhamdulillah mudah dipahami Pak ya. Kita harus memuji Allah ya. Kita harus selalu memuji Allah. Allah itu banyak memberikan apa? Nikmat kepada kita. Maka Rasulullah ketika bangun tidur yang dibaca Pak, alhamdulillah. Bapak baca apa Pak? Bangun tidur Bu? Pak, baca apa tadi Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur itu ibarat orang mati Pak. Ruh kita berpisah dengan jasad tapi tidak permanen ya. Kalau mati itu berpisah permanen ya. Ya seperti apa ini lampu ini Pak ya, kalau dimatiin skakelnya kan gitu kan. Itu mati tapi tidak permanen. Tapi kalau dari gardunya udah nggak nyala, sudah mati semuanya. Maka Rasulullah bangun tidur alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku ke jasadku, wa afani fi jasadi, menyehatkan tubuhku, wa adzinali bi dzikrihi, dan memberikan hidayah kepadaku bisa berzikir kepadanya, bisa beribadah kepadanya. Maka pagi ini luar biasa Pak ya, Allah menghidupkan kita kembali. Allah menyehatkan tubuh kita bisa sampai ke sini dan memberikan hidayah kepada kita, menyehatkan rohani kita. Walaupun fisik kita sehat, kalau rohani tidak sehat, nggak sampai ke masjid Pak. Banyak orang sehat, masih muda, rumahnya dekat masjid, gak pernah sampai ke masjid. Ada Pak? Bu, ada gak Bu? Siapa namanya? Rahasia Pak? Ada Pak. Itulah kalau sininya gak sehat, fisiknya sehat, tapi rohaninya tidak sehat. Hidayah tidak singgah. Maka ini nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Maka tidak sia-sia kita mengucapkan alhamdulillah. 1 menit berapa detik kita diberi nafas Pak? Bu? 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Sehari semalam berapa detik Pak? 86.400 detik. Seminggu berapa detik? 604.800 detik. Sebulan berapa detik? 2.557.600 detik. 1 tahun berapa Pak? 31 juta ya. 557.600 detik itu satu tahun Pak. Dari lahir sampai sekarang berapa detik Pak Bu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Itulah makna dari alhamdulillah. Kita tidak sia-sia. Hal-hal yang baik kita ucapkan alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Ada hal-hal yang kita rasa kurang baik, alhamdulillah ala kulli hal. Semua takdir Allah baik buat kita semua. Maka tenang hidup ini. Ya sudah Mbak ya. Itu makna dari apa? Tasbih dan
tahmid ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus bertasbih dan bertahmid ya? Jawabannya sederhana. Memang bertasbih dan bertahmid ini diperintahkan oleh Allah. Itu dasar pertama Pak ya. Setelah kita tahu maknanya, kita sekarang mengapa kita harus selalu bertasbih? Ini diperintahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang dimulai dengan tasbih, seperti ayat yang tadi kita baca ya. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Itu di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra sendiri dimulai dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan ayat yang sering kita dengarkan terutama dibaca imam ketika sholat Jumat ya, sabbihis ma rabbikal a'la. Maha sucikanlah Rabbmu, Tuhanmu yang maha tinggi. Maka dan menggunakan fi'il amar, kata perintah di dalam Al-Quran itu 18 kali Pak ya. Perintah untuk apa? Membaca tasbih tercantum sampai 18 kali. Di dalam surah Al-Waqiah ada fasabbih bismi rabbikal azim. 2 kali di dalam surah Al-Waqiah. Maka kita kalau rukuk baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Biasanya dijadikan identitas Pak di Indonesia ini. Kalau subhana rabbiyal azimi Muhammadiyah, kalau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi NU. Tidak ada Pak identitas seperti itu. Kalau menutup salam wabillahi taufik wal hidayah Muhammadiyah. Kalau wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq NU. Nggak ada identitas seperti itu dalam Islam, nggak ada. Orang NU boleh subhana rabbiyal azimi, bisa. Orang Muhammadiyah boleh subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kadang-kadang dijadikan identitas Pak ya. Muhammadiyah subhana rabbiyal azim, orang NU subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Orang Persis subhana rabbiyal azimi tidak pakai wa bihamdi. Lebih tegas lagi, tidak pakai wa bihamdi. Jangan. Dua-duanya hadisnya sahih Pak ya. Yang subhana rabbiyal azimi sahih, yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sahih. Saya malah enggak dua-duanya loh Pak. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli ya. Ya karena Rasulullah ketika sudah usia lanjut Pak ya, itulah yang dibaca Rasulullah karena perintah Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Mekah sudah terbuka kan, sudah dimenangkan oleh Rasulullah ya, sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, berarti Rasulullah sudah tidak lama lagi ya kan meninggal kan, bahkan tugasnya udah hampir selesai kan gitu kan. Fathu Makkah tahun berapa itu Pak ya? 8 ya. 8 Hijriah. Maka Rasulullah ketika ruku dan sujud selalu setelah usia lanjut kan. Setelah usianya berapa? 50 berapa Pak ya? Ya 59-an ya. Atau 58 59 kalau ruku sujud subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, karena perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya, innahu kana tawwaba. Maka setiap ruku sujud sama saja Pak, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Saya sudah umur melebihi Rasulullah Pak. Saya umur 73 Pak ya. 73 Pak. Jadi sudah melebihi Rasulullah kan. Jadi maka subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Tapi alhamdulillah Pak ya,
walaupun sudah 73 tapi tidak kena penyakit apa dulu Pak? PDI ya. Penurunan daya ingat. Asal kita hindari P3, insya Allah kita akan selamat dari penyakit PDI Pak ya. P3 apa Pak? Bu, pengawet, penyedap, pewarna. Ini yang menyebabkan penyakit PDI. Ya, kalau tambah P permanen pikun Pak gitu kan. Pikun. Ya, alhamdulillah bapak-bapak tidak pikun ya, tidak kena penyakit PDIP ya. Nah, kita bersyukur Pak ya, bersyukur kepada Allah. Ya sudah Pak ya. Jadi perintah tasbih dan tahmid ini banyak. Tadi dia dalam surah Al-Isra juga dimulai dengan apa tadi? Tasbih kan. Diakhiri dengan apa? Wa qulil hamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah alladzi lam yattakhidz waladan. Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, walam yakun lahu syarikun fil mulki, tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Walam yakul lahu waliyun minadh-dhulli, tidak ada penolong dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah seagung-agungnya. Surah apa Pak? Al-Isra ayat terakhir aja lah, ayat terakhir ya, ayat terakhir. Ya sudah, karena apa? Karena diperintah oleh Allah tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi kalau ditanya kenapa Bapak membaca tasbih dan tahmid, karena diperintah oleh Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, itu perintah tasbih. Kalau perintah tahmid tadi wa qulil hamdulillah, surah Al-Isra ayat terakhir, Pak. Ucapkanlah alhamdulillah. Dan Al-Qur'an juga banyak dimulai dengan alhamdulillah, Pak ya. Berapa surah, Pak? Bu? Jamaah sini sudah akrab dengan Al-Qur'an enggak, Pak, Bu? Pak, surah yang dimulai dengan alhamdulillah ada berapa? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan, Pak. Bu? Masya Allah. Yang sudah jelaskan Al-Fatihah kan? Dimulai dengan alhamdulillah. Kemudian surah apa? Al-An'am dimulai dengan alhamdulillah. Kemudian surah Al-Kahfi dimulai dengan alhamdulillah. Surah Fatir dimulai dengan alhamdulillah. Surah Saba dimulai dengan alhamdulillah. Dimulai dengan tasbih juga banyak. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Surah As-Saffat, surah Al-Jumu'ah yusabbihu ya. Ya, maka ada yang ke fi'il amar, ada fi'il madhi, ada apa fi'il mudhari juga. Ya sudah, itu pertanyaan yang pertama sudah terjawab Pak ya. Mengapa kita membaca tasbih dan tahmid? Karena diperintah oleh Allah. Sekarang apa keutamaan membaca tasbih dan tahmid ya? Keutamaan membaca tasbih dan tahmid bisa menghilangkan kegelisahan, keresahan kita, Pak, kesulitan kita. Apa buktinya Ustaz? Coba Bapak baca di dalam surah Al-Anbiya Pak ya. Ayat 87, ayat 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi. Fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin.
Surah apa tadi Pak? Al-Anbiya ayat 87 88. Ingatlah ketika Dzannun. Siapa Dzannun Pak? Dzannun Nabi Yunus. Nabi Yunus itu punya nama Dzannun ya. Ketika kabur ya, dari jamaahnya, dari kaumnya, dalam keadaan marah karena mengajak beriman, nggak mau beriman malah diledek, dihina. Lalu kabur dan menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkan dirinya. Setelah kabur kan, naik perahu kan bahkan, naik perahu. Tapi perahunya mau tenggelam. Dan aturan kalau mau tenggelam, daripada semua mati, lebih baik salah satu yang mati. Ya. Kita ambil resikonya yang paling kecil, lebih baik satu orang yang tenggelam daripada tenggelam semua. Maka aturannya harus diundi. Setelah diundi siapa yang, pasti ada orang yang nggak bener ini kalau sampai perahu mau tenggelam. Akhirnya diundi yang kalah, Nabi Yunus. Maka dilempar ke laut, ditelan oleh ikan. Dan di dalam perut ikan itulah selalu bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Falaula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Nuh tidak bertasbih di perut ikan, maka akan ada di perut ikan sampai nanti hari kiamat. Surah apa itu Pak ya? Surah As-Saffat Pak ya? Ayat berapa itu? 39 ya. Sampai 47 ya. Jadi akhirnya ditelan ikan. Di dalam ikan itulah bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Fastajabna lahu. Lalu kami kabulkan doa Nabi Yunus itu. Wa najjainahu minal ghammi. Kami selamatkan dari kegelisahan, kesulitan di dalam perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan seperti itulah kami menyelamatkan orang yang beriman. Kalau dia bertasbih, kita akan dihilangkan dari kesulitan. Jelas Pak ya? Yang pertama, kenapa kita bertasbih? Karena diperintah. Kenapa kita bertasbih? Agar kesulitan kita dihilangkan oleh Allah. Contohnya Nabi Yunus. Yang diabadikan di dalam surah apa tadi? Surah Al-Anbiya 87, 88 dan di dalam surah As-Saffat tadi ya. 39 sampai 47 ya. Ya akhirnya dimuntahkan kan oleh ikan itu. Allah yang memerintahkannya dan ditumbuhkan apa? Pohon apa Pak? Labu Pak ya. Ya labu itu bisa menyembuhkan penyakit Pak ya. Maka Bapak sering apa Pak? Jus labu Pak ya. Jus labu itu meniru di dalam Al-Qur'an itu. Allah menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan min yaktin itu kan labu kan. Labu. Akhirnya Nabi Yunus setelah sembuh sehat, balik lagi diperintahkan lagi oleh Allah. Ayo kembali ke kaummu. Ternyata mereka beriman semuanya Pak ya. Sampai 100.000 Pak kaumnya itu iman semuanya.
Ini juga pelajaran bagi dai ya. Jangan dai dihina, di apa ya, putus asa, jangan ngambek, baik. Ya kami sendiri kadang-kadang sering, Pak ya. Saya kadang-kadang ceramah di kementerian, Pak ya. Nah, ketika pamitan pulang dia nanya, Pak, Ustadz motornya ditaruh di mana gitu. Ustadz motornya ditaruh di mana? Menghina kalau Ustadz itu dianggap miskin. Padahal waktu itu saya bawa Mercy yang terbaru, Pak. Bawa Mercy yang terbaru. Ditanya Ustadz motornya ditaruh di mana? Dan amplopnya pun tidak saya terima, Pak. Amplopnya tidak saya terima juga gitu kan. Walaupun di kementerian loh, Pak itu, Pak. Ya kadang-kadang Ustadz ini diremehkan, Pak, diremehkan. Ya saya nggak apa-apa, saya tetap diundang juga mau. Mohon maaf kalau di sini kadang-kadang jadwal itu bentrokan, Pak. Mohon maaf ya kalau saya tidak datang itu bukan saya karena kadang-kadang sama-sama nembak, Pak ya. Kadang-kadang Universitas Jayabaya nembak, bareng Pak nembaknya. Sini nembak, Senayan City nembak. Ya kadang-kadang semua nembak, Al-Azhar pusat sana, Kebayoran Baru nembak. Akhirnya kami bagaimana kadang-kadang bukan milih yang apa yang honornya besar, enggak Pak, saya enggak nerima honor, Pak ya. Enggak nerima honor gitu. Enggak nerima honor. Jadi nanti sebenarnya harus nanya dulu, Ustadz bisanya tanggal berapa gitu, langsung ditembak tanggal ini bisa enggak? Ya itu yang jadi masalah, kadang-kadang kita enggak sempat melihat gitu kan. Ya jangan sakit hati, Pak ya. Jadi kalau ada Ustadz dihina enggak usah sakit hati. Ridhon nasi ghayatun la tudraku. Kalau kamu punya keinginan memuaskan semua orang, enggak bakal tercapai. Kita berbuat yang terbaik apa saja, ada juga yang tidak senang. Termasuk pengurus masjid di sini, Pak ya. Bapak berbuat apa aja, ada aja yang ngomong. Enggak usah langsung kabur, Pak, enggak usah. Enggak mau jadi pengurus lagi, jangan. Belajar dari Nabi Yunus tadi, Pak ya. Tapi kadang-kadang manusiawi, Pak ya. Manusiawi, tapi ini pelajaran, jangan sabar menghadapi ujian. Ada aja orang yang gak suka itu ada. Maka tadi ridhon nasi ghayatun la tudraku ya. Keinginan untuk menyenangkan semua orang, memuaskan semua orang itu tidak akan mustahil bisa tercapai. Jangankan memuaskan semua orang, Pak. Memuaskan satu orang saja, Pak. Memuaskan satu orang istri aja kadang-kadang nggak mampu. Bagaimana mau memuaskan semua orang? Nggak bisa. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Di dalam surah Al-Hijr, Pak ya. Ayat 97 98. Kalau tadi 87 88 surah Al-Anbiya, Pak ya. Ini surah apa? Al-Hijr surah 15 ya. Ayat 97 98. Aku tahu Muhammad bahwa dadamu sesak mendengar ocehan-ocehan mereka, celaan-celaan mereka, cacian mereka. Tapi apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Dan ayat terakhirnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka bertasbihlah, bertahmidlah kepada Rabbmu dan jadilah kamu orang yang suka bersujud. Rasulullah juga manusiawi, Pak ya. Dihina, dikatain juga sedih juga. Dari ayat ini ya, dari
dua kisah ini kita mengambil pelajaran bahwa membaca subhanallah wa bihamdih bisa menghilangkan apa Pak? Kesulitan-kesulitan kita, kesedihan-kesedihan kita, keresahan-keresahan kita. Ya kita ini banyak Pak yang meresahkan tuh banyak ya. Apalagi di Jakarta ini, waduh, namanya lalu lintas yang namanya apa? Melawan arus itu Pak ya. Waduh, pusing Pak, pusing. Maka teman saya yang di Bali itu nelpon saya, Pak Arif, kok di Jakarta jarang manusia katanya gitu. Jarang manusia katanya. Ya kalau kita menghadapi masyarakat macam-macam Pak ya. Yang suka, yang tidak suka itu macam-macam adalah. Ya sudah tenang Pak ya. Sudah. Semua itu ada nilainya di sisi Allah. Kita dihina orang, luar biasa itu Pak ya. Dosa kita hilang, pahala dia kita ambil. Itu enak Pak, hidup ini enak. Bahkan nggak ada istilah rugi dalam hidup ini Pak. Tenang saja. Kita kembalikan kepada Allah. Bisa Pak ya, jangan susah Pak ya, jangan susah. Kemudian belum Pak ya, berapa menit lagi Pak? Ya, iya. Kita lanjut dikit Pak ya. Ya, berapa menit lagi? 5 menit? Oh 10 menit Pak ya, 10 menit ya. Atau 70 menit ya. Ya Bapak Ibu yang enak nah, ya. Yang ngomong ini yang susah Pak kan gitu. Ceramah kalau nggak bawa laptop, waduh susah Pak ya, susah. Kalau biasa ustadz sekarang kan bawa laptop Pak ya, nah itu mau 5 jam, ayo aja kan. Ini kan lepas Pak kan, lepas. Dan udah tua lagi Pak. Urut-urutannya apa tadi kan? Memahami sudah kan ya kan. Perintah tasbih sudah kan. Keutamaan tasbih baru satu Pak ya. Baru satu apa tadi? Menghilangkan apa? Kegelisahan kita, keresahan kita, kesulitan kita ya. Kesulitan kita akan hilang ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Udah gampang Pak. Nanti pulang begitu aja Pak, pulang ya. Setelah keluar apa ini? Keluar masjid apa Pak? Kita baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya sudah sambil jalan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ibu udah sambil nyapu nggak apa-apa Bu ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kita sudah mengamalkan perintah dan sudah ada nilainya. Apa keutamaan yang lain, Pak? Keutamaan yang lain bisa menghapus dosa-dosa kita, Pak. Man qala fil yaumi mi'ata marratin, man qala subhanallah fil yaumi mi'ata marratin, khuttat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang baca subhanallah dalam sehari 100 kali, dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Adalah yang baca subhanallah Pak. Kalau 100 kali itu berapa jam Pak ya? Enggak sampai jam kan? Mungkin menit. Mungkin 10 menit Pak ya. 10 menit ya. Ya 1 menit berapa tadi Pak? 60
detik kan kita bisa kan, subhanallah, subhanallah, itu nggak mau wa bihamdi Pak, subhanallah, 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 bisa lah Pak 100. Mungkin bisa sehari bukan 100 saja kan, 1000 juga bisa. Ya sebenarnya kita sambil ngantri apa, kita subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Atau subhanallah, 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 subhanallah. Ngantri di lift bisa Pak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi jadi lift terbuka ada wanita cantik jangan diubah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu lain, nilainya lain itu Pak. Jadi karena Allah ya. Subhanallah, sambil ngantri, sambil apa saja kita bisa subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Dan kita ini adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa, Pak ya. Kullu bani adama khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Tiap anak Adam itu punya salah. Maka Nabi Adam sebelum terjun ke bumi dibuat salah dulu Pak. Salah. Hanya salahnya Adam dengan salahnya iblis beda. Salahnya Adam tidak apa-apa melanggar larangan Pak ya. Melanggar larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini kan gitu. Ya dulu dibuat kampanye Pak. Dulu kampanye P3 kalau melawan Golkar itu pakai ayat itu jangan ayat dipakai kampanye. Jangan dekat-dekat pohon ini katanya gitu kan. Ya dulu PDI juga pakai ayat Quran Pak. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim ya. Siapa yang mengikuti Pak Hudaya kan gitu. Ya Golkar ya Pak Hudaya dulu ya. Pakai ayat itu. Maka tidak akan takut, tidak ada takut. Ayat Al-Quran dibuat kampanye itu kadang-kadang itu. Ya sudah, itu salahnya Nabi Adam. Salah dulu Pak, tapi taubat sebelum sampai ke bumi sudah dikasih sangu oleh Allah, dikasih bekal oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan dijanjikan nanti saya kasih petunjuk juga, hidayah juga. Kalau iblis salahnya tidak melaksanakan perintah. Jadi itu menggunakan rasionya bahkan. Masa saya senior ya, suruh hormat kepada junior kan gitu. Suruh hormat kepada junior kan. Senior itu kadang-kadang kata negatif ya. Senang istri orang katanya gitu. Dan iblis nggak mau taubat, suruh taubat nggak mau kan gitu kan. Kalau Adam salah langsung taubat. Bahkan dalam hadis Qudsi atau dalam hadis yang lain ya, laulam tudnibu, kalau kamu tidak ada yang berdosa, la dhahaballahu bikum kata Rasulullah. Allah akan menghilangkan kamu. Wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna lahu fayaghfiru lahum. Maka Allah akan mendatangkan, Allah akan menghilangkan kamu, menggerakkan makhluk baru yang mau berbuat dosa dan mau meminta ampun kepada Allah. Lalu Allah mengampuni mereka. Ya, kita ini berdosa karena punya dua musuh Pak ya. Musuh internal, musuh eksternal Pak ya. Internal adalah nafsu, dorongan dari dalam, tarikan dari luar, setan. Setannya dua Pak ya. Minal jinnati wan nasi. Minal jinnati setan halus, wan nasi dan setan yang doyan nasi. Ini yang berat Pak. Setan yang kelihatan mata ini kadang-kadang memengaruhi kita, kadang-kadang kita lebih dekat, lebih berat Pak kadang-kadang. Ada bapak-bapak ya, karena ustadznya menyuruh sedekah Pak ya.
langsung pulang Pak, ngambil duit. Akan saya kalahkan setan kan gitu kan. Saya harus menjadi orang yang dermawan gitu kan. Ngambil duit ke rumah, ditanya istrinya, mau kemana Pak? Ini mau sedekah Mas. Jangan Pak, jangan. Kalah Pak dengan setan yang doyan nasi nggak jadi sedekah. Jadi setan halus bisa dikalahkan kan. Dan dosa itu ya banyak apa dalam diri kita ini yang banyak dosanya apa Pak? Mulut apa mata apa kaki Pak? Mulut ya. Kalau mata dengan kaki dosanya lebih besar banyak mana Pak? Hah? Banyak mata ya. Karena lihat cerita itu Pak ya, orang buta kerjasama dengan orang yang lumpuh. Bagaimana kerjasamanya Pak? Orang buta kerjasama dengan orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh digendong sama yang buta kan gitu kan. Yang lumpuh menunjuk jalan kan gitu kan. Digendonglah orang yang lumpuh ini. Tahu-tahu orang yang buta nanya, kamu ngelihat wanita cantik ya? Loh kok kamu tahu? Ada yang gerak kan? Nah ini kan, ini dosa mata, apa ya dosa mata. Jadi dosa hati juga kan? Kita benci kepada orang, dosa hati juga kan? Ya sudah Pak ya. Coba tadi kalau kita baca 100 kali kan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Maka baca walaupun tidak astagfirullah Pak ya. Apalagi kalau kita lanjutkan kan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, itu luar biasa Pak. Itu mengamalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kan innahu kana tawwaba. Maka ini ada selicin Pak. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil nyetir enggak apa-apa Pak ya. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka di mobil enggak usah disetel nyanyian Pak ya. Sudah itu aja Pak. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dosa kita rontok. Sudah berapa tadi Pak keutamaannya? Nah, tadi menghilangkan apa? Kesulitan kan? Sekarang apa ini? Menghilangkan apa? Dosa. Masih nambah lagi Pak ya? Nambah satu lagi ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kata yang mudah diucapkan oleh lisan. Maka berbuat baik itu gampang dan gampang sekali Pak ya. Keliru kalau ada orang mengatakan bahwa berbuat baik itu susah, gampang. Mudah diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, sangat berat timbangannya di akhirat nanti. Sudah pernah kita bahas di sini kan dulu tentang kita meyakini adanya timbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya maka dia akan hidup senang. Senang di akhirat dengan senang di dunia lain Pak ya. Di dunia ini nggak ada orang senang murni, itu nggak ada Pak. Jangan dikira kalau orang kaya raya udah nggak punya masalah. Nah, banyak masalah Pak. Jangan dikira kalau sudah jadi presiden nggak punya masalah. Banyak masalahnya.
Kata orang Jawa apa? Sawang sinawang Pak ya. Orang itu bahagia ya. Kadang-kadang mohon maaf Pak ya. Ada orang kaya raya makan macam-macam, kadang-kadang nggak selera makan. Ada istilah makan enak dan enak makan Pak. Enak mana Pak? Makan enak dengan enak makan. Enak mana yang Pak? Enak makan kan. Makanan enak macam-macam udah nggak selera. Dulu orang yang paling kaya di Indonesia kalau kumpul-kumpul itu pantangan. Saya ada teman profesor Pak ya, Pak Arif kan. Saya dulu waktu masih muda ingin makan enak itu nggak bisa, nggak punya duit. Sekarang saya punya duit, nggak boleh makan enak, nggak boleh makan enak. Itu kesenangan di dunia Pak. Kalau di akhirat murni Pak, nggak ada susah, nggak ada sedih, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa kan. Jadi kesenangan nanti kita harapkan kesenangan yang murni ya, itu nanti di akhirat. Ada orang miskin dengan makan apa? Pakai sambal, pakai ikan asin, nikmat. Saking nikmatnya sampai keluar angka 11 dari hidungnya Pak. Ya kadang-kadang dengan sambal aja udah nikmat. Itu namanya enak makan Pak ya. Walaupun makan gak enak tapi enak makan. Maka lauk yang paling enak itu apa Pak? Lapar Pak ya. Kalau sudah lapar apa saja menjadi enak Pak ya, enak. Jadi ini ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan ya, tapi timbangannya sangat berat. Habibatani ilal rahman, sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Yang kita harapkan kan cinta Allah Pak ya, cinta Allah. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka biasa kita kalau mengakhiri kajian biasanya membaca apa Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika apa? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.